Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang manusia baru. Saya percaya setiap saudara rindu dibaharui, rindu mengalami perubahan menjadi lebih baik, hidup saudara lebih baik, keadaan saudara lebih baik. Saya menemukan saudara dan mengalami bahwa banyak orang yang setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Saya melihat di tengah-tengah jemaat yang saya gembalakan, ada orang-orang yang dulu hidupnya begitu keras, tidak peduli Tuhan, tidak peduli orang lain. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya menjadi lemah lembut, dan kemudian sosialnya begitu kuat dengan orang lain. Saya menemukan juga orang-orang yang terlibat dengan perjudian, terlibat dengan narkoba. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Sekarang dia menjadi orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang dulu terlibat dengan okultisme, dengan kuasa kegelapan. Bahkan dia adalah dukun, saudara. Tapi hari ini setelah dia mengenal Tuhan, setelah mengalami Tuhan, hari ini dia menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan, bahkan menjadi pelayan. Dulu selagi dia dukun, saudara, seringkali dia mengobati orang lain. Orang-orang dari kota besar datang untuk berobat kepada dia, datang ke rumahnya untuk berobat. Tetapi hari ini semua sudah dia tinggalkan. Dulu waktu dia masih berprofesi sebagai dukun, saudara, hidupnya begitu susah, hidupnya begitu menderita oleh karena dimaini oleh kuasa kegelapan. Setan mempermainkan kehidupannya, itu menurut pengakuan dia. Tetapi sekarang dia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Hidupnya tenang, hidupnya damai, dan dia semakin diberkati oleh Tuhan. Ada 2 dukun yang saya tahu di gereja yang saya layani, saudara. Hari ini mereka menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa. Ada seorang nenek yang sudah sangat tua, dulunya dia berperan sebagai dukun. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, setelah dia ke gereja dan mengalami Tuhan, hampir tidak pernah absen beribadah, saudara. Dia begitu rajin beribadah. Bahkan kadang-kadang dia sakit pun itu tidak menjadi halangan bagi dia beribadah, dan dia begitu setia ikut Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami perubahan. Ada orang-orang yang dulu ekonominya begitu hancur, hidupnya sulit, menderita. Tetapi setelah mengalami Tuhan, ada perubahan secara ekonomi. Ada orang-orang yang dulu keluarganya hancur,
Tetapi setelah mengalami Tuhan, akhirnya keluarganya dipulihkan. Ada begitu banyak perubahan demi perubahan yang Tuhan kerjakan. Dan saya percaya, saudara, setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara juga merindukan Allah mengerjakan perubahan di dalam kehidupan saudara. Dan ketahuilah saudara, bahwa di dalam Yesus saudara pasti diubahkan. Di dalam Yesus saudara akan mengalami perubahan. Itu sebabnya saat ini bagi setiap saudara yang merindukan perubahan dalam kehidupan saudara, Allah mengerjakan perubahan dalam hidup saudara. Mari terus dengarkan renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan menjabarkannya, menjelaskannya secara sistematis kepada saudara supaya saudara benar-benar gampang memahami firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah surat dari Paulus kepada jemaat di Kolose, di mana di dalam suratnya ini Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose bahwa mereka telah mengenakan manusia baru, bahwa di dalam Kristus mereka telah menjadi manusia baru. Di dalam Kristus mereka telah dibaharui. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Di dalam Yesus kita telah menjadi manusia baru.
kita telah dibaharui. Di ayat yang ke-9 dan 10 di sana ditegaskan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi saudara, setiap orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia adalah manusia baru. Kalau hari ini saya dan saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah manusia-manusia baru. Yang menjadi pertanyaannya sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, saudara, sudahkah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka sesungguhnya saudara masih manusia lama. Manusia lama adalah manusia yang hidup dalam kegelapan. Manusia lama adalah manusia yang hidup dalam kuasa iblis. Manusia lama adalah manusia yang dimana iblis yang berkuasa dalam hidupnya, iblis yang mengatur hidupnya, iblis yang mempermainkan hidupnya. Dan kalau saya dan saudara ingin bebas dari cengkeraman, dari kuasa iblis, maka kita harus menjadi manusia baru. Dan untuk menjadi manusia baru, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau belum saudara masih berada di bawah kuasa kegelapan. Saudara masih berada di bawah kuasa iblis. Alamilah pembaharuan dalam Yesus. Jadilah manusia baru dalam Yesus. Manusia baru yang dosa-dosa kita ditebus. Kita dibebaskan dari cengkraman kuasa kegelapan. Kita diubah dan kita dijadikan milik Tuhan. Kalau manusia lama itu milik iblis, sang pendusta, kalau manusia baru itu milik Tuhan. Karena Yesus telah merebut kita dari kuasa kegelapan, dari kuasa dosa, dan menjadikan kita jadi milik Tuhan. Sekali lagi pertanyaannya, sudahkah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau belum, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, pastikan saat ini hati saudara terbuka bagi Yesus. Pastikan saat ini saudara mengakui Tuhan sebagai Juru Selamat saudara. Saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau hari ini saudara sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka sesungguhnya saudara sudah menjadi manusia baru. Dan saat ini saudara, yang menjadi perenungan kita berikutnya adalah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah dijadikan manusia baru? Karena hal yang tidak dapat dipungkiri juga saudara, ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa dia sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi cara hidupnya belum seperti cara hidup manusia baru. Cara hidupnya masih hidup dalam dosa. Cara hidupnya masih hidup dalam pengaruh kuasa kegelapan, dikuasai oleh kuasa kegelapan, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh dunia. Saudara, mungkin ketika saya berkata dan menjelaskan begini, saudara mungkin mengingat orang-orang yang mungkin mereka terlibat dalam pelayanan, mungkin mereka hidup dalam pelayanan, tapi ternyata hidup mereka masih dikuasai oleh dunia. Mereka belum mengalami pembaharuan hidup. Alangkah menyedihkannya saudara, jika Tuhan telah mengorbankan semuanya supaya kita dibaharui, tapi ternyata kita tidak mengalami pembaharuan. Saya melihat ada orang-orang yang melayani Tuhan, tapi hidup dalam kebohongan. Ada kesaksian-kesaksian yang disampaikan adalah kesaksian-kesaksian kebohongan. Semua yang dia kerjakan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang demikian tidaklah mengalami pembaharuan dalam Tuhan. Tapi ada orang-orang yang setelah dia mengalami Tuhan, malah dia mengorbankan segala sesuatu. Dia mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang namanya sudah mengalami pembaharuan hidup. Kembali saya teringat saudara, ada seorang ibu
yang dia sudah mengalami pembaharuan hidup dalam Tuhan. Dan kemudian hari ini dia divonis mengalami kanker darah, saudara. Ketika dia mengalami kanker darah, pada umumnya orang yang demikian akan mengalami keputusasaan. Pada umumnya orang-orang yang demikian pasti akan mengalami putus pengharapan untuk hidup. Tetapi yang terjadi bagi ibu ini yang sudah mengalami pembaharuan hidup dalam Yesus, yang dia lakukan adalah dia malah semakin giat melayani Tuhan. Hampir setiap hari ini saya melihat dia melakukan live dari media sosial untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saudara, yang luar biasa adalah dokter sudah pernah memvonis dia bahwa umurnya hanya sekian bulan lagi. Tetapi sampai hari ini sudah bertahun-tahun ibu ini masih hidup, masih tetap giat memberitakan firman. Saudara, betapa dahsyat Tuhan kerjakan mujizatnya dalam kehidupan orang yang sudah mengalami pembaharuan hidup. Kenapa begitu banyak orang yang tidak mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan? Karena sekalipun dia sudah menjadi orang Kristen, sekalipun dia sudah menjadi orang yang hidup melayani, tetapi ternyata dia tidak mengalami pembaharuan hidup. Jika kita mengalami pembaharuan hidup, yakinlah saudara, Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Saya melihat saudara, ada seorang ibu yang lain di mana dia sudah terbaring sakit, tidak ada harapan, dokter pun sudah menyerah dan keluarganya pun sudah menyerah. Mereka sudah berbicara satu dengan yang lain bahwa kalau dalam waktu dekat ini orang tua ini dipanggil, maka kita harus merelakan. Tapi apa yang terjadi saudara? Sebagai orang yang mengalami pembaharuan hidup, di mana ibu ini percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dia, Tuhan pasti melakukan mujizatnya bagi dia. Di mana ibu ini sudah divonis harus diamputasi, tapi dia tidak mau diamputasi. Dan kalau tidak diamputasi berarti umurnya tidak akan lama lagi. Tapi ternyata sampai hari ini dia masih hidup. Sampai hari ini dia ikut Tuhan, dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Sekali lagi saudara, orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang hidup dalam hidup baru sebagai manusia baru, akan mengalami perkara-perkara besar. Termasuk saudara, hari ini kalau saudara bukan sekedar sebagai orang Kristen, bukan sekedar sebagai jemaat di satu gereja, tapi saudara sebagai orang Kristen yang mengalami pembaharuan hidup, sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mengalami pembaharuan hidup, maka saudara akan mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Itu sebabnya sekali lagi, pastikan hari ini saudara sudah beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, dan kita harus buktikan bahwa kita sudah beriman kepada Yesus melalui pembaharuan hidup yang kita alami dalam hidup kita. Pertanyaan berikutnya yang saya ingin kita renungkan bersama saudara, bagaimana kita hidup dalam manusia baru? Apa buktinya kita hidup sebagai manusia baru? Kalau memang kita sudah percaya Yesus dan kita sudah hidup dalam manusia baru, apa buktinya kita sudah hidup sebagai manusia baru? Di ayat yang kelima dikatakan di sana saudara, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, sebagai orang yang sudah hidup sebagai manusia baru, yang sudah dibaharui oleh Tuhan, maka hal yang harus dia lakukan terus-menerus dalam kehidupannya adalah dia harus mematikan segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Dan firman Allah menggolongkan semuanya itu, baik percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, semuanya itu digolongkan sebagai penyembahan berhala. Jadi saudara, kalau dulu mungkin banyak orang datang kepada pohon-pohon besar menyembah di sana. Dulu kalau ada banyak orang yang datang kepada batu-batu besar dan menyembah ke sana, pergi ke gunung tertentu, pergi ke laut tertentu untuk menyembah di sana.
Tapi dengar hari ini, hati-hati bahwa kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, firman Allah menggolongkan itu sebagai penyembahan berhala. Jadi sekalipun saudara tidak pernah datang kepada batu besar, kayu besar, gunung atau laut untuk menyembah di sana, tapi bisa-bisa saudara adalah penyembahan berhala. Sekalipun saudara tidak pernah sepertinya menyembah berhala. Jika saudara hidup dalam percabulan, jika saudara hidup dalam kenajisan hawa nafsu-nafsu jahat, keserakahan, maka sebenarnya saudara adalah penyembah-penyembah berhala, kata firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, sebagai orang yang sudah mengalami pembaharuan dalam Kristus, kita harus mematikan itu semua. Karena sekali lagi dikatakan ayat 5 tadi, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Matikan. Jadi saudara, setelah kita dibaharui oleh Yesus, kita dijadikan ciptaan baru, tidak otomatis semuanya itu tadi mati dalam diri kita. Dosa itu memang sudah ditebus, sudah dihapuskan, kita sudah ditebus. Tetapi kebiasaan dosa itu, karena kita masih hidup dalam dunia, dalam daging, kebiasaan dosa itu masih ada. Dosanya sudah dihapuskan, kitanya sudah disucikan, tetapi kebiasaan dosa itu masih ada. Nah, kalau kita ikutkan, maka kita kembali hidup dalam dosa. Nah, itu sebabnya apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dibaharui oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib, sebagai orang yang sudah dijadikan manusia baru oleh Yesus melalui pengorbanannya, maka yang harus kita lakukan, matikan semua keinginan daging tadi, baik itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Matikan itu. Artinya apa, saudara? Kita harus aktif mematikan semua tabiat-tabiat itu, kebiasaan itu, perbuatan itu. Kalau dulu sebelum saudara dibaharui dalam Yesus, saudara adalah orang-orang yang sering terlibat dalam kenajisan percabulan, maka mulai saat ini kalau saudara sudah mengalami pembaharuan dalam Yesus, saudara harus menjadi anak Tuhan yang aktif mematikan itu dalam diri saudara. Matikan itu. Saudara harus berusaha, saudara harus berjuang dalam kuasa Allah, dalam kuasa Roh Kudus untuk mematikan semua percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Jadi kalau ada orang yang dulu dia hidup dalam percabulan, dulu dia hidup dalam nafsu jahat, lalu kemudian dia mengalami pertobatan, kemudian balik lagi ke sana. Itu kenapa, saudara? Itu karena dia tidak terus-menerus mematikan semuanya itu, yaitu keinginan daging, hawa nafsu, nafsu jahat, percabulan. Dia tidak secara terus-menerus mematikan itu. Itu sebabnya akhirnya dia jatuh lagi. Saya tahu ada begitu banyak orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang dulu dia hidup sebagai orang berdosa, hidup dalam percabulan, bahkan hidup dalam homoseks dan sebagainya, tetapi kemudian dijamah oleh Tuhan. Akhirnya dia mengalami pembaharuan, akhirnya dia terlibat melayani, bersaksi kemana-mana, berkhotbah kemana-mana, tetapi pada akhirnya jatuh lagi di lubang yang sama. Kenapa, saudara? Karena dia tidak terus-menerus mematikan semua keinginan itu dalam dirinya. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saya dan saudara sudah dibaharui, dijadikan manusia baru oleh Yesus, kita harus secara proaktif mematikan keinginan-keinginan daging itu dalam diri kita. Kita harus secara proaktif mematikan hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan dalam diri kita. Dan jadilah manusia-manusia baru yang hidup dalam kasih Tuhan, yang hidup dalam kehendak Tuhan. Matikan dalam diri kita segala
keinginan dunia, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu-nafsu jahat, dan keserakahan. Matikan semuanya itu. Itu semua berbicara tentang perbuatan dosa, saudara. Harus mematikan perbuatan dosa. Kalau ada perbuatan-perbuatan dosa di dalam diri saudara dalam bentuk yang lain, kalau saudara sudah dibaharui dalam Yesus, mari matikan itu. Dan jadilah manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Kemudian saudara, selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dibaharui oleh Yesus ada di ayat yang ke-8, di mana di sana dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu geram, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Semuanya ini berbicara tentang sifat dan karakter serta perkataan, saudara. Di mana ada sifat dan karakter marah, geram, jahat, fitnah, dan suka mengeluarkan kata-kata kotor. Itu karakter yang jahat. Kalau yang tadi berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang jahat, sekarang yang harus dibuang adalah sifat dan karakter yang jahat, yaitu kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Saudara, kalau saudara sudah dibaharui dalam Kristus Yesus, maka saudara harus membuang sifat-sifat dosa ini tadi, yaitu kemarahan, kegeraman. Buang itu, fitnah, kejahatan, kata-kata kotor. Buang itu dari diri saudara. Kalau saudara orang yang suka dendam kepada orang lain, kalau Tuhan telah membaharui saudara, buanglah kemarahan dan dendam itu. Mungkin saudara berkata, terlalu besar dosanya, kesalahannya bagiku, aku tidak bisa mengampuni dia. Sekarang coba kita merenung, mana lebih besar kesalahan atau dosa orang yang saudara kepadanya dendam? Mana lebih besar dosanya kepada saudara daripada dosa saudara kepada Tuhan? Wow, itu tidak bisa dibandingkan, saudara. Mungkin kesalahan orang itu kepada kita hanya satu, tapi karena terlalu menyakitkan kita terus mengingatnya. Tapi kesalahan kita kepada Tuhan satu hari saja berapa? Lalu ada firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu tidak mengampuni, kamu pun tidak diampuni. Kalau kita marah, geram, dan tidak mengampuni, yang rugi siapa? Kita, saudara. Karena kalau kita tidak mengampuni orang lain padahal kesalahannya mungkin hanya satu saja kepada kita, kita tidak bisa mengampuni dia, kita marah, geram, dan dendam, maka ketahuilah dosamu yang berjuta-juta itu tidak bisa diampuni, tidak akan diampuni oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengampuni, maka sebenarnya kita tidak mau mengampuni yang satu, dan kita mengatakan bahwa dosa kita berjuta-juta juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Yang rugi siapa? Itu sebabnya jangan hidup dalam kemarahan, jangan hidup dalam dendam, geram, jangan hidup dalam kejahatan, jangan suka memfitnah. Saudara, di zaman ini seringkali orang-orang lebih gampang. Kalau dulu orang-orang memfitnah dengan perkataan, tapi sekarang fitnah bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui jari. Melalui media sosial, fitnah-fitnah diketikkan, status-status fitnah dikeluarkan, dipublikasikan, dan akhirnya viral. Saudara, ketika saudara hidup dalam fitnah, maka ketahuilah Tuhan yang telah membaharui saudara tidak akan mengampuni saudara. Saudara yang dibaharui akan kembali hidup bergelimang dosa. Itu sebabnya hiduplah sebagai manusia baru, jangan hidup dalam fitnah. Artinya apa, saudara? Perbaikilah karakter dan sifat kita, di mana karakter dan sifat itu di dalamnya juga adalah kata-kata kotor. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara orang yang masih terbiasa dengan kata-kata kotor? Kalau iya, maka bertobatlah, jadilah manusia baru dalam Kristus.
yang tidak hidup dalam kata-kata kotor. Jadi saudara, yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus adalah kita harus membuang segala karakter dan sifat dosa. Orang yang suka berbicara kotor, berbicara memfitnah, ubahlah cara bicara sebagai orang-orang yang sudah dibaharui dalam Kristus. Selanjutnya saudara, sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus, yang harus kita lakukan itu ada di ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jangan lagi saling mendustai. Itu berbicara tentang hubungan sosial dengan satu sama lain. Artinya saudara, pergaulan kita, sosial kita dengan orang lain harus juga benar. Sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus. Saudara, apa sih tugas utama kita sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus? Tugas utama kita adalah menjadi saksi. Tugas utama kita adalah menjadi terang bagi orang lain. Kamu adalah terang dunia. Kita harus menjadi terang bagi orang lain sebagai orang-orang yang sudah dibaharui. Untuk kita menjadi terang, maka kita harus benar dalam hubungan sosial kita dengan orang lain. Menyedihkan saudara, di daerah desa di mana saya hari ini melayani, yang saya rintis dari 20 tahun yang lalu, bagi saya ada satu kesulitan dalam memberitakan firman Tuhan, dalam bergaul dengan masyarakat. Awal-awalnya begitu sulit saudara. Kenapa? Karena sebelum saya masuk ke daerah ini, sesungguhnya sudah ada gereja-gereja yang masuk ke daerah ini, yang dimana gereja-gereja ini memiliki doktrin yang menurut saya salah menafsirkan firman Tuhan saudara. Contohnya doktrin mereka adalah tidak boleh lagi beradat. Ketika saya pertama kali datang saudara, saya memulai kontrak rumah, dan kemudian ada anak-anak dan ada anak-anak muda mulai datang. Ketika anak-anak muda mulai datang, ada orang-orang yang datang kepada orang tua anak-anak muda ini, yang notabene orang-orang yang datang itu juga sebenarnya adalah pelayan-pelayan di gereja saudara. Jadi kadang-kadang yang penghambat itu bukan dari luar, tetapi dari dalam gereja sendiri. Jadi pada waktu itu mulailah datang beberapa anak-anak muda datang beribadah. Tetapi kemudian ada orang-orang yang datang ke orang tua mereka dengan berkata, jangan kasih anakmu beribadah di gereja Sianu itu. Kenapa? Karena dia itu gereja sesat. Dia itu tidak lagi mengizinkan adat. Waktu itu ketika dikatakan begitu saudara, saya agak terkejut. Kenapa mereka memfitnah saya seperti itu? Tapi kemudian berapa waktu yang kemudian saya akhirnya sadar kenapa mereka memfitnah saya seperti itu. Adalah karena sebelum saya datang ada gereja-gereja yang sampai hari ini gereja itu ada di daerah ini, yang mereka melarang adat dengan alasan dan dasar ayat-ayat tertentu. Saudara, saya tidak pernah menemukan di dalam Alkitab ayat yang melarang adat. Ayat yang mengatakan jangan lebih mengutamakan adat daripada Tuhanmu itu ada. Ayat yang isinya menegaskan supaya jangan adat lebih berharga daripada Tuhan itu ada. Nah itu sebabnya mulai saat itu saudara, saya mulai giat mengikuti acara-acara adat. Bahkan saya suka berbicara di acara-acara adat. Saya seringkali menggunakan kesempatan berbicara di acara adat. Dan di sana saya tegaskan juga bahwa gereja yang saya layani tidak melarang adat. Tidak melarang adat istiadat. Sehingga akhirnya mereka tahu, masyarakat akhirnya tahu. Kenapa saudara? Sekali lagi, gereja yang melarang adat itu, mereka pertama salah menafsirkan firman Tuhan. Dan yang kedua,
mereka telah membuat peta, membuat gap di tengah masyarakat, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang, sekumpulan orang yang eksklusif di sana, saudara. Tidak bergaul dengan masyarakat, dan akhirnya mereka menganggap suci sendiri di sana. Bahkan satu kali saya kaget sekali, saudara, ketika ada salah satu dari mereka yang mengatakan bahwa Tuhan kami nomor satu, Tuhan kalian nomor dua. Wow, itu satu hal yang mengagetkan sekali. Apa sih yang mereka pahami? Apa sih yang mereka dengar di gereja, kok pola pikir mereka seperti itu? Tapi akhirnya okelah mereka seperti itu. Saya kemudian mulai membangun hubungan dengan masyarakat melalui adat. Dan akhirnya hari ini begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di desa yang sulit untuk memenangkan jiwa di daerah ini, saudara. Tetapi hari ini ratusan jiwa yang sudah dimenangkan melalui gereja yang saya layani, melalui penginjilan yang kami lakukan. Kenapa? Karena kami bergerak dengan menjaga hubungan sosial dengan masyarakat. Hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, saudara harus menjaga hubungan sosial saudara kepada keluarga saudara, kepada masyarakat. Ada orang-orang setelah bergereja, akhirnya mereka memutuskan hubungan dengan keluarga. Ya, kalau memang karena iman saudara-saudara dibuang karena iman saudara kepada Yesus, saudara percaya Yesus, karena sebelumnya mungkin saudara berasal dari latar belakang tertentu, dan ketika saudara percaya Yesus, saudara dibuang dari keluarga. Ya, itu satu anugerah bagi saudara. Tapi kalau saudara setelah saudara mempercayai Yesus, saudara membuang keluarga, itu yang aneh, saudara. Itu yang aneh. Itu yang terjadi banyak sekali di daerah ini, saudara. Karena mereka merasa mereka sudah lebih suci, lebih kudus daripada semua orang. Dan orang-orang yang masih beradat itu adalah orang-orang yang hidup dalam dosa. Akhirnya mereka membuang semua orang yang masih melakukan adat. Mereka tidak mengakui anak, tidak mengakui keluarga, tidak mengakui orang tua demi doktrin gereja, bukan demi kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah dalam sosial yang benar, hubungan sosial yang benar, karena saudara sudah dibaharui dalam Yesus, dan saudara punya tugas yang besar, yaitu menjadi saksi Kristus, menjadi terang Tuhan. Untuk menjadi terang, kita harus membangun hubungan sosial yang benar dengan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, saudara, sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Yesus, yang terakhir yang harus kita lakukan, itu ada di ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara, sebagai orang yang sudah dibaharui, hal yang harus juga kita lakukan dalam hidup kita adalah terus-menerus dibaharui. Sekali lagi, terus-menerus dibaharui. Kita belum sempurna, saudara. Kita harus dibaharui lagi dan dibaharui lagi. Untuk kita mencapai gambar Khaliknya, yaitu untuk kita menjadi serupa dengan gambar Allah, kita harus terus dibaharui, dan terus dibaharui. Hari ini, kalau saudara merasa bahwa hidup saudara masih sering kali melakukan dosa, ya, karena saudara belum sempurna. Apa yang harus dilakukan sebagai orang yang sudah percaya Yesus? Mari, biarkan hidup saudara hari demi hari diperbaharui. Hari demi hari semakin baik, hari demi hari semakin benar di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita capai, saudara. Dibaharui hari demi hari. Tapi yang menjadi masalah, begitu banyak orang-orang Kristen bukannya dibaharui hari demi hari, tetapi semakin manusia lama dan makin lama hari demi hari. Artinya makin serupa dengan manusia lama, makin serupa dengan manusia dalam dosa. Artinya dia makin mendekat kepada manusia lamanya. Padahal sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus, hari demi hari seharusnya kita semakin dibaharui dan semakin dibaharui, semakin baru sesuai dengan gambar Kristus. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita sudah belajar bahwa kita telah menanggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia baru. Dan sebagai manusia baru yang telah dibaharui oleh Kristus,
Mari kita mematikan segala perbuatan dosa. Mari kita membuang segala sifat dan karakter dosa. Dan mari kita hidup dalam sosial yang benar terhadap keluarga dan masyarakat. Dan mari kita serahkan hidup kita untuk hari demi hari dibaharui dan dibaharui oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan semakin dibaharui dan semakin dibaharui dalam Kristus. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Ambil sikap berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Terima kasih Bapa, Engkau telah membaharui kami. Dan saat ini kami hidup sebagai manusia baru. Dan kami tahu yang menjadi tanggung jawab kami sebagai manusia baru. Kami harus mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Kami harus membuang sifat dan karakter dosa. Kami harus hidup benar dalam sosial kami terhadap keluarga dan terhadap orang lain. Dan kami harus terus menyerahkan hidup kami dibaharui hari demi hari. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Hamba berdoa biarlah Tuhan campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan ini. Untuk mereka dibaharui dan terus dibaharui dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi kami akan berdoa bersama ya Tuhan. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa dan pergumulan mereka. Biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati kami. Hadirlah terus di tengah kami, nyatakan kuasa memulai doa-doa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli.
Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa,
Jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan,
Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan, ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anakmu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anakmu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka.
dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik,
Kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan
mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.